Assalamualaikum Sobat TV Pendidikan. Kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan perjalanan ke Batu lewat jalur Pacet, Mojokerto dan Cangar, Malang. Jalurnya sedikit ekstrim karena kita melewati jalur yang menanjak dan juga hutan ya. Untuk itu terus ikuti kita. Saat ini pagi jam saya enggak bawa lupa, sekitar jam 8 kita sudah sampai di kawasan Pacet. Kita tadi berangkat sekitar jam 7 dari Surabaya. Ikuti terus perjalanan dan keseruan kami ke Batu lewat jalur Pacet Cangar yang sangat sejuk dan berkelok-kelok. Pemirsa, jalur Batu Cangar Pacet ini memang bisa dibilang ekstrim. Baik tanjakan atau turunannya bisa dibilang lumayan curam. Selain itu, kabarnya banyak yang bilang bahwa jalur Cangar Pacet ini jalurnya angker dan rem sepeda motor sering terjadi remblong pada jalur ini, terutama motor metik. Cerita tentang ekstrimnya jalur Cangar Pacet ini memang cukup sering dibahas di berita hingga media sosial. Jalur Cangar ini memang menyenangkan ketika kita melewatinya, karena jalur ini memang indah pemandangannya. Udaranya sangat segar terasa saat kita berada di jalur ini. Keindahan alam di jalur Cangar Pacet ini memang eksotis. Kanan kiri jalan aspal diwarnai hutan belantara. Sejuknya udara dan keindahan panorama pegunungan bakal memanjakan pengunjung yang melintasinya. Rute Cangar ini sangat ramai terutama bagi pengendara sepeda motor. Selain itu, juga merupakan jalur alternatif yang sangat populer menghubungkan antara kota wisata Batu dengan kota Mojokerto. Karena kita tahu bahwa kota Batu adalah tujuan liburan yang populer karena banyak wisata-wisata yang ada di sana. Jalur Pacet Cangar ini memang rawan sekali terjadi kecelakaan lalu lintas. Sudah beberapa kejadian terjadi di jalur ini.
Tetapi mau bagaimana lagi? Pemandangan di sepanjang jalur Canggar Pacet ini begitu indah. Selain itu, ada beberapa tempat wisata yang bisa kita kunjungi di sepanjang jalur ini. Jadi wajar kalau ada banyak yang suka lewat sini, sekaligus refreshing ataupun liburan. Banyak kejadian di jalur ini seperti sepeda motor remblong. Namun kini pemerintah daerah setempat telah menyediakan dinding-dinding penyelamat di jalur Canggar ini guna mengantisipasi kejadian remblong pada sepeda motor maupun mobil. Kalau lewat jalur Canggar ini, waktu tempuh ke kota wisata Batu juga bisa dihemat pemirsa. Selain kurang lebih 2 jam perjalanan, jika dibandingkan dengan memutar melewati Pasuruan dan Pandaan. Untuk sepeda motor, tentu saja akan lebih suka melewati jalur ini. Namun, pastikan sepeda motor yang digunakan dalam kondisi baik untuk menghindari kondisi berbahaya di jalur Canggar Pacet ini. Sebelum pemirsa melewati rute Pacet Canggar ini, ada baiknya pemirsa tahu mengenai beberapa titik rawan di sepanjang jalan ini terlebih dahulu. Salah satunya adalah turunan AMD di daerah Pacet, Mojokerto. Turunan AMD ini memiliki sudut kemiringan hampir 45 derajat. Selain itu, di bagian salah satu sisinya adalah tebing dan lainnya adalah jurang. Jadi, jaga kecepatan ketika akan melewati turunan ini. Ada lagi di bagian turunan jalur Canggar Pacet yang juga ekstrim, yaitu turunan di dekat rest area Sendi di Pacet. Ada beberapa kejadian kecelakaan karena remblong di jalur ini. Kecuramannya mungkin tidak se ekstrim turunan AMD Pacet, namun perlu diwaspadai juga kalau mau lewat jalan ini.
Terakhir ada yang namanya turunan plus tikungan tajam gotekan pacet. Kemiringan di turunan ini hanya sekitar 30 derajat saja sebenarnya. Namun di jalur ini kendaraan roda 4 dan roda 2 cukup sering mengalami rim blok. Biasanya hal ini terjadi karena rim pada sepeda motor maupun mobil kepanasan ketika dilakukan pengereman melewati turunan yang lumayan panjang ini. Yang membuat sedikit ngeri adalah ujung turunan yang juga berupa tikungan adalah jurang yang cukup dalam. Pada tikungan tajam gotekan jalur Cangar Pacet, pada saat ini sudah dibuatkan semacam area penyelamat, sebuah konstruksi penahan berupa karung berisi sekam untuk menahan benturan kendaraan yang mengalami rim blok. Dengan keberadaan area penyelamat ini, risiko jatuh ke jurang bisa dikurangi. Mungkin ada beberapa tips yang bisa diberikan kepada pemirsa, yaitu sebisa mungkin tidak menggunakan kendaraan metik ketika melewati jalur ini. Namun kalaupun harus menggunakan kendaraan metik, sebaiknya terlebih dahulu kita cek kesiapan, terutama bagian remnya. Selain itu, sering-seringlah pemirsa beristirahat ketika melewati jalur ini agar rem tidak panas, terutama jika rem depan maupun rem belakang semuanya menggunakan rem cakram. Direkomendasikan bisa berhenti setiap 10 ataupun 15 menit ketika lewat jalur ini agar rem cakram tidak kepanasan. Karena kalau rem cakram kepanasan, biasanya rem akan menjadi blong, dan itu bisa terjadi jika kita lewat jalur Pacet Cangar ini tanpa ada waktu beristirahat. Cangar merupakan salah satu dusun di Kelurahan Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Cangar terkenal akan pemandian air panas Cangar. Namun selain itu ada medan yang sangat indah atau aduhai menuju ke sana yang berkelok-kelok, menanjak, menikung tajam, dan kadang terselip kisah mistis atau horor. Mungkin arti kata cangar identik dengan arti ditinggal sendirian, dibiarkan menunggu sendirian. Nah, istilah ini dikenal di Kota Mojokerto. Apakah ada hubungannya dengan wilayah hutan ini? Wallahu a'lam.
Yang sering melewati jalur Cangar Pacet ini pasti tahu kalau di sepanjang jalan memang banyak tulisan hati-hati jalan wingit atau angker. Kondisi medan jalan Cangar menanjak, hutan, rawan longsor dan seringkali berkabut bila mendung atau di atas sekitar jam 3 sore, pemirsa. Bila riding atau berkendara sendirian, maka akan terasa semacam kesepian di tengah hutan yang hanya berteman dengan suara knalpot dan hewan-hewan semacam jangkrik yang ngerik dan lain sebagainya. Kalau beruntung, pengendara bisa bertemu beberapa hewan monyet di pinggir jalan. Dan ada beberapa tanjakan ekstrim yang harus diwaspadai ketika berpapasan dengan kendaraan lain dari arah yang berlawanan. Cangar merupakan wilayah di lereng Gunung Welirang. Lokasinya berada di ketinggian sekitar 1100 sampai 1200 dpl. Nah, saat hujan sering terjadi longsor di daerah ini. Hal ini mungkin terjadi karena adanya cengkeraman batu atau tanah pada tebing yang lemah, sehingga membuat wilayah Cangar mudah sekali terdapat longsor. Ditambah tidak adanya pelengsengan, pemirsa, di jalur Cangar ini yang berfungsi menahan pergerakan tanah apabila terjadi hujan lebat dan lama. Mungkin itu, pemirsa, yang bisa kami informasikan, kami bagikan mengenai jalur Cangar Pacet ini. Tetap berhati-hati, jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum melewati jalur Cangar Pacet ini supaya kita tetap diberi perlindungan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dan satu lagi, usahakan sebelum melewati jalur Cangar Pacet ini kita cek terlebih dahulu kondisi sepeda motor maupun mobil yang akan kita gunakan untuk melewati jalur ini. Terima kasih sudah melihat tayangan kami.
Semoga tayangan kami dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Jangan lupa selalu dukung channel TV Pendidikan dengan cara like dan subscribe channel TV Pendidikan agar channel TV Pendidikan dapat terus berkarya, memberikan pengetahuan, wawasan maupun informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TV Pendidikan. Bertemu lagi dengan kami di rubrik segmen wisata jalan-jalan. Nah, kali ini kita sedang berada di kota di Jawa Timur yang sering menjadi tujuan objek wisata, terkenal dengan udara sejuk dan dingin, yaitu di Kota Batu. Tepatnya kita sedang berada di alun-alun kota wisata Batu. Ini tadi setelah menempuh perjalanan dari Surabaya melewati jalur Pacet Cangar dan kawasan Taman Hutan Lindung Raden Suryo. Selamat datang di alun-alun kota wisata Batu.
Oke, pemirsa TV Pendidikan, di alun-alun Kota Batu ini kita bisa menikmati beberapa wahana. Di antaranya yang paling mencolok terlihat adalah di sana ada biang lala yang sangat besar. Bahasa Inggrisnya Dream All Round. Tapi kalau orang desa menyebutnya Dremolen. Nah, itu artinya atau aslinya Dream All Round. Jadi ilat desa Dremolen itu ada di belakang sana. Bisa dinaiki dengan tarif masuk sekitar Rp5.000. Selain itu ada taman yang sangat asri, sangat sejuk, dan juga playground untuk anak-anak. Di sebelah kiri saya di sana ada pasar kuliner, dan di alun-alun Batu ini yang paling terkenal adalah ketan, ya, ketan susu. Bisa dinikmati juga di area kuliner alun-alun wisata Kota Batu ini. Di seberang alun-alun juga langsung berbatasan dengan bersebelahan dengan Masjid Jami Kota Batu. Ketika kita mau beribadah, sholat, bisa langsung ke masjid yang jaraknya sangat dekat, hanya berbatasan atau dibatasi oleh jalan raya. Sebelum kita pulang lanjut ke perjalanan, lagi-lagi akan menempuh jalur Cangar Pacet. Silahkan menikmati suasana dan kesejukan Kota Batu, khususnya di alun-alun kota wisata. Jam piro ke Surabaya? Malah aku. Ada kafe. Iki untuk Surabaya kira-kira Maghrib. Sarah sampai. Ora sampai Surabaya maksudnya. Maghrib sih Natalan. Tapi kan mampir di sini. Halo sahabat TV Pendidikan, kita sudah sampai kembali di kawasan Pacet untuk perjalanan pulang. Setelah tadi kita jalan-jalan ke Batu via jalur Pacet Cangar, tapi tadi ada hujan di perjalanan pulang, jadi tidak bisa mengambil momen pada saat perjalanan pulang. Ini sedang menghangatkan tubuh, ngopi sebentar, dan kita akan melanjutkan perjalanan kembali ke Surabaya. Sampai jumpa kembali di acara selanjutnya di channel kesayangan kita, TV Pendidikan. Assalamualaikum, sampai jumpa.
gak ono